lebih apa namanya, bagaimana media-media Sayyidul Rusul ilallah, bagaimana Samratul Rusul ilallah, itu yang dikehendaki oleh Sabri Rahmah dengan pedoman satu ayat, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul. Terakhir ibu bapak yang saya hormati, saya himbau kepada seluruh santri Sayyidul Rahmah, tolong perjalanan syariat. Ya, karena thariqah itu adalah karena hasil dari syariat, hakikat itu hasil daripada thariqah. Antara syariat, thariqah dan hakikat adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Syariat di Islam itu wahid, kalau thariqah di Islam itu mahir, kalau hakikat di Islam itu taro'ir. Ini sehingga saya mohon himbau pada seluruh murid-murid Petroma di daerah perjalanan syariat. Ikuti majelis-majelis taklim, majelis-majelis tawasulan, sehingga kalau ada santri Petroma kok ngaku-ngaku saya sudah hakikat dan meninggalkan syariat, tolong panjenengan saja tausiah panjenengan berdoa itu di Mukidin Alamin. Lo katakan kalau ada santri Petroma berani meninggalkan hakikat, meninggalkan syariat dengan dalil saya sudah tinggalkan hakikat, itu bukan santri Baitur Rahmah, dan itu bukan ajaran yang diajarkan di pondok pesantren Baitur Rahmah. Pakatan para bapak, para ibu, para kiai ingkang saged kelaturaken, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, Bapak Ibu tanpa undangan yang dirahmati Allah, demikianlah sambutan dari perwakilan santri Pondok Pesantren Baitur Rahmah dan sekaligus pemanasan atau warming-up kepada beliau Ustaz Dr. Andes Yai Khalil Al-Babiana. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih dengan doa jazakumullah ahsanal jazaa. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti ceramah agama dalam rangka Haul Yayasan Lembaga Bimbingan Kerohanian Islam pada Pesantren Baitur Rahmah yang ke-49 dan Haul Kiai Haji Abdul Hayy Muhyiddin Alamin yang ke-20. Dalam ceramah ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Dr. Andes Saiful Karim MSI dari Bandung, Jawa Barat. Kepada beliau dipersilakan. Dan kami mohon dengan hormat untuk beliau nanti sekaligus menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi nuri jamalihi adha'a qulubal 'abidin wa bi haibati jalalihi akhtafa 'abdal asyikin wa 'abdal wasidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang tercinta, yang sangat kita hormati pembina Pondok Pesantren Baitur Rahmah Kiai Haji Syekh Muhammad Sholihuddin Alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dalam hal ilmu, manusia itu cuma terbagi menjadi dua bagian, yang tahu dan yang tidak tahu.
Yang tidak tahu dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dia itu tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kelompok yang pertama ini biasanya sok tahu. Kalau diberitahu biasanya tidak mau tahu, karena dia menganggap hanya dirinya yang paling tahu. Kelompok yang kedua dari yang tidak tahu, dia itu tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Kelompok ini termasuk kelompok yang jujur dan mereka lah calon-calon penerima hidayahnya Allah. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Mereka yang mau memasangkan telinganya untuk mendengarkan perkataan, kemudian mengikuti yang terbaik dari perkataan itu, mereka adalah calon-calon penerima hidayahnya Allah. Puncak hidayahnya Allah, mereka menjadi ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Mereka yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, maka mereka yang disebut dengan ahli hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran wa may yatadabbaru illa ulil albab. Ini menjadi tema pembicaraan kita dalam haul malam ini. Yu'til hikmata man yasha, Allah akan menganugerahkan hikmah kepada siapapun yang dikehendakinya. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dan mereka yang telah memperoleh hikmah, sesungguhnya dia adalah pemenang yang besar. Wa may yadzakkaru illa ulil albab, dan tidak ada yang bisa mencapai itu kecuali mereka yang sudah mencapai ulil albab. Tapi ulil albab ini tidak akan bisa dicapai kalau dia belum mendapatkan hidayah. Hidayah tidak akan pernah bisa dicapai kalau dia belum bisa mengalahkan dirinya sendiri. Tidak ada yang berbahaya di luar kita, karena sesungguhnya yang paling berbahaya adalah ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita sendiri. Maka Quran setelah Al-Fatihah adalah Al-Baqarah, cerita tentang bagaimana kita memenggal keakuan kita, supaya kita yang asalnya tidak tahu, dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, yang sering sok tahu berubah menjadi orang yang dia itu tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ketika dia sadar bahwa sesungguhnya dia tidak tahu, kemudian dia tahu bahwa dia tidak tahu, puncaknya dia akan menjadi orang yang tahu, dan dia tahu bahwa dia tahu. Ini yang kemudian disebut dengan ulama. Itu sebabnya Rasulullah SAW menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya yang namanya ulama, mereka yang telah menjadi para pewaris Nabi. Setiap para pewaris berarti berijazah. Setiap para pewaris berarti mendapatkan mandat untuk menjadi wasilah. Yang tidak mendapatkan mandat, jangan menyatakan diri sebagai ulama. Tahu bukan berarti mengoleksi sejumlah pengetahuan. Tahu bukan berarti mengoleksi sejumlah ayat di kepala kita. Tahu bukan berarti mengoleksi sejumlah hadis di kepala kita. Tapi tahu adalah merasakan dan mengalami. Malam Yesus lamnya yang tidak mengalami tidak akan bisa memahami. Agama bukan keterampilan berpidato. Agama bukan keterampilan membaca ayat. Agama bukan keterampilan menyampaikan hadis-hadis. Bukan itu agama. Agama adalah keterampilan merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita.
Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah kalau tidak pernah berkhawat? Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah kalau kita belum bisa ngomong? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati sebelum kau bisa menjadi seorang muslim. Muslim bukan sebutan bagi mereka yang berKTP Islam, tapi muslim adalah sebutan tertinggi dari Allah bagi mereka yang sudah mampu merasakan rasanya Islam. BerKTP Islam sangat mudah, tapi merasakan rasanya Islam ini persoalan yang sulit. Hampir 13 tahun saya berkeliling di seluruh pesantren di seluruh Indonesia. Saya sampai dan saya merasakan rasanya. Saya pernah tidak tidur hampir 3 bulan. Apa yang menyebabkan saya tidak bisa tidur? Cuma satu, saya takut menghadapi kematian. Karena di Quran surat Al-Waqi'ah dinyatakan, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu engkau melihat, aku lebih dekat kepadamu, tapi mengapa saat itu engkau tidak dapat melihatku? Pada saat nyawa kami di kerongkongan, saat itu kita melihat, tapi kita tidak pernah mengenal yang kita lihat. Begitu yang datang menjemput kita tidak kita kenal, akibatnya apa? Akibatnya begitu keluar ruh dan jasad ini, ruh dalam keadaan buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa sabil. Barang siapa yang buta pandangan kalbunya, pandangan jiwanya di dunia ini, maka di akhirat akan lebih buta. Wa sabil, dan di sana jalannya akan lebih sesat. Sesat akibat dari tidak berjalan. Itu sebabnya leluhur kita di Jawa Timur ini, para sunan, para wali menyatakan kepada kita satu ajaran yang sangat luar biasa, mati sajerone ngawuri antal maut qoblal maut. Itu bukan teori, tapi itu adalah nyata, nyata. Dan alhamdulillah saya ditakdirkan untuk bisa bertatap wajah dengan seorang mursyid dalam pencarian saya kurang lebih dari 13 tahun. Kemudian beliau memberikan kunci-kunci sejati untuk membuka kesejatian diri kita. Dan ternyata alhamdulillah mursyid ini tersambung sampai Syekh Jafar Shadiq Sunan Kudus. Alhamdulillah. Saya sangat tidak berani menyatakan sesuatu yang saya sendiri tidak mengalaminya. Oleh karena itu, saya akan batasi khusus berbicara pada apa yang saya rasakan, yang saya alami sebagai satu pengalaman spiritual. Betul yang dikatakan oleh Gus Al-Fatih tadi, bahwa puncaknya thariqah adalah tajalli. Ketika bisa tajalli, orang Nabi Musa tersungkur mengatakan, "Allah subhanaka, tuntu ilaika wa ana awwalul mu'minin." Maksud engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan ini adalah aku beriman. Sejak kapan Nabi Musa itu memulai beriman kepada Allah? Ketika Nurullah tajalli di dalam kesadarannya yang tertinggi di Gunung Tursina. Gunung Tursina bukan gunung yang di luar sana, tapi Gunung Tursina adalah puncak kesadarannya tertinggi, dan itu ada pada diri setiap manusia. Makanya kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, di banyak tempat di sana yang diceritakan pasti soal gunung. Jabal Sur, Jabal Rahmah, Jabal Nur, Jabal Ukur. Bahkan kalau kita ziarah di Madinah, setelah dari Masjid Quba, kita pergi ke Jabal Ukur, puncaknya di Qiblatain. Mengapa kita harus mengakhiri di Qiblatain? Apa itu Qiblatain? Selalu saja kita berpusat di wilayah syariah, yang namanya Qiblatain adalah dulu Rasul berkiblat ke Baitul Maqdis, kemudian kita perintah untuk berkiblat ke Baitullah. Baitullah ada dua. Satu yang syariah, satu yang hakikat. Kalau tetap saja kita jadikan kitab yang syariah, yang terbuat dari batu, nggak ada beda Baitul Maqdis dengan Baitullah. Tidak berbeda. Jadi kiblat ini adalah dua kiblat. Karena diri manusia terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama
pertama disebut unsur jasmani, raga kita. Unsur yang kedua disebut unsur rohani, jiwa kita, diri kita yang sejati. Dia adalah nur insan. Nur insan ini harus mengenali dua nur yang lain yang disebut dengan nur Muhammad dan nur itu sahadat sejati. Sebelum kita bisa menunggal dengan nur yang dua itu, selama itu pula kita hanya akan mendapatkan kehampaan spiritual. Wirid-wirid yang kita lakukan mungkin tidak terasa apa. Sholat yang kita lakukan mungkin tidak berdampak pada diri kita. Rakaat sholat yang kita lakukan mungkin tidak bisa mengubah diri kita. Ini barangkali persoalan besar umat Islam di negeri yang kita cintai. Di kantor saya ada seorang Jepang. Kalau dia pergi ke WC lama, suatu saat saya intip apa yang dia kerjakan. Begitu masuk ke WC, rupanya setelah dia membuang air besar, dia bersihkan itu WC di posoknya pakai sikat. Subhanallah. Ketika keluar dari WC saya tanya, Mister, kenapa Anda membersihkan sendiri? Bukankah di kantor ini sudah ada cleaning service? Apa jawaban dia? Aku terlahir ke dunia tidak mau menyusahkan siapapun. Ketika aku membersihkan WC, aku yakin suatu saat ketika aku masuk ke WC, aku akan mendapatkan bagianku selalu bersih dan aku bisa menjadi nyaman di situ. Mengapa nilai Islam justru tidak ada di negara atau di wilayah-wilayah komunitas Islam yang lebih banyak? Ada apa sesungguhnya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan? Mengapa masjid-masjid kita, pesantren-pesantren kita menjaga WC saja kita belum bisa? Bagaimana kita bisa menjaga kesucian hati kita? Bagaimana kita halwat? Bagaimana kita memisahkan segala aliran-aliran warna yang masuk ke dalam diri kita? Bagaimana bisa itu? Mohon maaf, barangkali mengendalikan satu puntung rokok saja kita masih kesulitan. Bagaimana mengendalikan warna yang luar biasa di dalam diri kita? Malam ini saya akan mengajak para hadirin semua demi cinta kepada Allah. Saya akan mengajak untuk jujur pada diri sendiri. Sebab awalnya hidayah adalah jujur pada diri sendiri. Apakah kita termasuk yang tidak tahu dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu? Apakah kita termasuk orang yang tidak tahu tapi sekarang kita tahu bahwa kita tidak tahu? Kalau kita sadar, sebentar kita akan diangkat menjadi orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Itu sebabnya perjalanan hidup manusia itu digambarkan dalam berbagai ritual syariat yang kita kenal. Kita ambil contoh yang sederhana saja. Di sini saya yakin banyak orang yang sudah haji. Di sini saya yakin banyak orang yang sudah umroh. Berapa kali kita berkeliling tawaf di sana? Berapa kali? Entah berapa kali. Tapi rasa apa yang sudah bersemayam di dalam jiwa kita? Perubahan perilaku apa yang terjadi pada diri kita? Hikmah apa yang sedang muncul di dalam diri kita? Yu'ti hikmatan layyana wa man yu'ti hikmatan faqad utiya khairan katsiran. Sudahkah ayat ini menjadi pengalaman spiritual kita? Aku bersekedar kita hafal. Melafalkan kalimat ini ma'akum aina kuntum sangat mudah, siapapun bisa. Melafalkan kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa'ini bari, siapapun bisa. Melafalkan kalimat wa nahnu aqrab ilaihi min warid, semua bisa. Tapi berapa orang yang betul-betul bisa membuktikan hal itu terjadi di dalam dirinya? Berapa banyak? Sudah kita merasakan semua. Agama bukan kata-kata. Suatu saat kita harus membebaskan diri kita dari segala huruf dan kata. Itu yang disebut dengan spiritual. Masuk dalam keheningan. Di situ kita merasakan kenikmatan penyatuan dengan Allah. Sang Maha Hamid. Sahadat kita. Apakah ada di sini? Kita tahu definisi iman. Jadul al-iman. Mastikul ilmauti. Wa ikramat bil-islam. Wa ta'amul bil-asar. Sudah sejak lama kita tahu. Tapi kita tidak pernah membuktikan kalau iman harus dimulai dari kolbu. Dan di mana letaknya kolbu? Bagaimana cara membuka kolbu? Padahal digambarkan demikian luas di dalam Al-Quran. Quran diawali dengan huruf ba. Dan hampir semua ayat ikutan selalu diakhiri dengan huruf nun. Cobalah kita lihat Al-Fatihah. Saya kira semua kita sepakat pernah belajar bahasa. Saya tidak mengeluh dari pesantren. Karena
master saya tadi MSc itu bukan dari IAIN. Saya lulusan ITB. Yang saya pelajari adalah fisika murni. Saya dari fisika material elektronik. Saya seorang peneliti fisika. Alhamdulillah. Allah telah memberikan satu karunia yang luar biasa. Ternyata fisika dengan metafisika itu sangat simetris. Idah sama unsakot, wa adinat minobdi hawakukot, wa idal ardu muda, wa alfak makni hawakakla. Ya ayuhal insan, inna kakadimu ila rabbika, kadhan kamulaki. Sudahkah kita bisa menyatakan ayat ini? Subhanallah. Idah sama unsakot, ketika langit terbelah, langit mana? Tidak ada langit secara fisik yang berwarna biru itu bukan langit. Itu hanya peristiwa dispersi dari cahaya matahari. Langit yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah lapisan-lapisan kerohanian. Idah sama unsakot. Ketika mata kolbu terbuka, ketika mata jiwa terbuka, ketika mata rohani terbuka. Wa adinat minobika wa kekal. Wa alfatul mafi habatahkol. Wa idal ardu mudan. Katakan bumi kita. Mana bumi? Kalau di Quran ada kata-kata langit, pasti itu urusan Tuhan. Kalau di Quran ada kata-kata bumi, pasti itu urusan jasmani. Wa idal ardu mudan. Bumi harus diratakan. Bumi harus dinolkan. Bumi harus dikosongkan. Bahkan bukan sekedar mengosongkan itu. Wa alqat ma fiha wa tasawwur. Kosongkan juga yang ada di pikiran kita. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak bicara, tidak bernafas, bahkan tidak berpikir. Itu antar maut qabla maut. Di situ kita akan merasakan besok Allah. Di situ kita akan merasakan kajian dan suratnya. Quran surat An-Nur ayat 35 bukan khayal. Itu bisa nyata terjadi di dalam diri kita. Allah mengutus sama wajibah. Masa dulu kami sikatin lihat misbah. Al-misbahu bijujaja. Al-jujaja tu ka'anna kawkabu. Nuriyu yukadu bin sajarat sinabukah. Zaidu nabil hasasiyah. Walau berbiyah. Ya kadu zaidu. Walau lantar satu namun. Nurun ala nur. Ya sinahu imuri mayasa. Nur ala nur. Tidak bisa diserap dengan mata ini. Tapi nur ala nur. Hanya bisa diserap dengan satu mata yang sangat halus. Yang Allah berikan kepada kita. Fa'inna halaka maqabsal. Walakin tak mansulubu lati bisyudur. Sesungguhnya yang buta bukan matamu yang itu, tapi yang buta adalah matamu yang terletak di kedua roda dadamu. Sangat jelas kalau Allah kepada kita memberikan dua pasang mata, satu pasang mata lahir, satu pasang mata batin. Pertanyaannya, sudahkah kita bisa membuka satu pasang mata lahir? Kalau itu sudah terbuka, maka Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Rahman. Apa itu? Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Allah yang memelihara dua tempat terbit matahari dan Allah yang memelihara dua tempat terbenam matahari. Nikmat mana yang kau rasakan? Kalau tempat terbit matahari ada dua, tempat terbenamnya ada dua, berarti matahari harus ada dua. Betul? Selama ini kita cuma tahu matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Berarti tempat terbit matahari cuma satu, tempat terbenam matahari cuma satu. Selama kita belum menemukan satu matahari lagi, selama itu pula jiwa kita kosong dan selalu gelisah. Akhirnya apa? Hubur dunia, apakah saya tahu mau? Dan kita takut menghadapi yang namanya kematian. Gak usah berbohong. Tanpa dikatakan, semuanya menjadi kasar. Siapa yang takut mati dan siapa yang tidak, sangat kelihatan. Dan tidak bisa dibungkus dengan diri dan karena rasa takut itu datang dari jiwa kita yang kadang-kadang tidak pernah kita lihat. Makanya Quran surat Al-Fatihah dibuka dengan huruf ba. Ba itu titiknya di dua. Quran surat Al-Fatihah dibuka dengan huruf nun. Nun itu titiknya di dalam. Tugas kita dalam hidup cuma satu, memindahkan titik yang di luar ke titik yang di dalam. Ba itu titiknya matahari jasmani, nun titiknya matahari rohani. Di mana matahari rohani? Di dalam kolbu kita, di dalam jiwa kita. Dia adalah nurun ala nur. Itu yang menyebabkan hidup kita gelisah. Itu yang menyebabkan kita selalu susah dan gelisah. Selalu saja tidak kuat
menghadapi kehidupan. Karena apa? Pertumbuhan jasmani tidak seiring dengan pertumbuhan rohani. Badan ini terus mengalami proses fotosintesa dengan matahari jasmani. Tapi jiwa kita tidak pernah mengalami proses fotosintesa dengan matahari rohani. Di Quran surat Al-Kahfi jelas ayat 19 dikatakan, cara rohani untuk makan cuma satu. Lihatlah makanan mana yang lebih baik. Kalau saya datang ke pesantren ini, disuguhi makan, kemudian dipersilahkan, lihatlah makanan mana yang lebih baik. Biasanya kalau kita mempersilahkan makan, silahkan dicicipi, kan begitu. Dimakan, bukan dilihat. Karena al-kahfi bukan cerita atau al-buah yang di luar, tapi al-kahfi tentang al-buah yang di dalam diri kita, yang terdiri dari 7 pintu, yang itu harus kita masuki. Memasuki buah yang itu, disitulah kita akan terbebas dari perbuatan syirik. Itu adalah kaidah sejati, dan itu tidak jauh dari dalam diri kita. Warna aqrabu ilaihi min hablil warid. Tinggal mencari cara untuk memasukinya. Masuk itu luar biasa, dan diri kita juga akan berdampak luar biasa terhadap perubahan diri kita, terhadap masyarakat dan terhadap bangsa. Dan mari kita sama-sama bertarekat. Tarekat itu ibarat nasi tumpeng. Bawahnya berupa luasan, tapi puncaknya nasi tumpeng cuma satu titik. Selama kita mengacu pada satu titik, lewat jalan manapun silakan. Tidak usah berdebat-debatan soal tarekat mana. Karena tidak penting kita berbicara tarekat kita yang lebih baik. Selama kita tidak bisa merubah perilaku kita. Karena kita sudah saatnya untuk menghentikan berbicara pakai perkataan. Sudah saatnya kita untuk menghentikan berbuat pakai perkataan. Sekarang saatnya kita berkata pakai perbuatan. Setuju? Sekali lagi saya ingin mengajar. Hentikan kita berbuat pakai perkataan. Saatnya kita sekarang berkata pakai perbuatan. Tidak usah cerita kepada orang lain. Kalau tadi malam sholat tahajud saya sekian ratus rakaat. Tidak penting. Tunjukkan bahwa kita lebih sabar, tunjukkan kita lebih menerima, tunjukkan kita tidak mengeluh, tunjukkan kita lebih dewasa, tidak pernah tergesa-gesa, tidak pernah menilai orang lain, tidak sombong, tidak pernah menjudge siapapun. Karena menilai urusan kita itu urusan Allah. Sekarang kita harus berbicara pakai bahasa perilaku. Dampak apa yang sudah kita akhirkan dan kita lahirkan dari seluruh ritual yang kita miliki. Jangan pernah menyombongkan ilmu saya yang paling tinggi, sebab itu menjadi tidak penting. Pertanyaan kubur pun tidak akan pernah ditanya. Mohon maaf kata mereka, sampean dari tarekat mana? Tidak ada pertanyaan itu. Pertanyaan kubur cuma satu, man rabbuka? Siapa yang akan bisa menjawab man rabbuka? Hanya mereka yang sudah mengenal. Hanya mereka yang sudah terbuka dengan kalbunya. Hanya mereka yang sudah mengajari kepada Dia yang Maha Agung. Itu penting. Kita berbicara bukan untuk satu malam ini, tapi kita bicara untuk triliunan tahun yang akan datang. Badan boleh hancur, tapi ruh tidak akan pernah hancur. Dan ruh kita harus kita siapkan rumah masa depannya. Karena diri sejati manusia bukan yang berkumpul di sini. Ini cuma cangkangnya manusia. Ini namanya jasmani. Jasmani itu dari dua kata, jas dan mani. Jas itu pakaian luar, mani itu sperma. Jasmani pakaian luar yang terbuat dari sperma. Itulah kita. Sperma menjijikan atau tidak? Sangat menjijikan. Maka jasmani tidak pernah ada yang suci. Semua jasmani pasti kotor. Walaupun kita sudah berwudu, air kencing masih sisa di dalam. Walaupun kita sudah berwudu, bagian sisa-sisa dalam perut masih banyak. Jangan menganggap kalau jasmani kita hebat. Yang perlu kita sucikan adalah rohaniah kita. Dengan cara apa? Melepaskan ikatan-ikatan pada urusan-urusan dunia. Begitu kita lepaskan ikatan pada dunia, dunia itu mencukupi. Tapi kalau kita mengikatkan pada dunia, dunia itu akan menyusah. Saya bertemu di negeri ini, ribuan orang bertemu dengan saya setiap hari. Dan ternyata yang kaya hidupnya susah, yang miskin pun ternyata hidupnya lebih susah. Yang pejabat hidupnya susah, betul? Ternyata yang tidak pejabat lebih susah. Saya ketemu gubernur, wali kota, menteri, ketika saya berbicara dengan mereka, apa yang dirasakan ketika kalau menjabat satu jabatan? Susah ternyata. Kenapa? Seorang gubernur saja, ketika dia sedang menjabat gubernur, yang dia pikirkan apa? Bagaimana supaya dia tetap menjadi gubernur? Itu kesusahan bukan?
Susah. Orang sehat susah enggak? Susah. Kenapa? Mempertahankan diri agar tetap sehat kan susah. Kalau yang sehat susah, bagaimana yang sakit? Melepaskan diri dari penyakit itu pun satu kesusahan. Betul? Jadi manusia ini di dunia ibarat seorang tua yang punya istri 4. Seorang tua punya istri 4. Suatu saat Pak Tua ini mengalami satu tanda-tanda kematian. Dan dia sadar kalau akhir dari kehidupan di dunia ini mau datang pada dia. Kemudian Pak Tua ini mengumpulkan istri-istrinya. Yang berapa tadi? Yang 4. Yang pertama dia tanya istri yang nomor 4. Yang paling cantik, yang paling menarik, yang paling ngabisin tenaganya Pak Tua, yang paling banyak ngabisin duitnya Pak Tua, juga paling banyak ngabisin depositonya Pak Tua. Kemudian yang nomor 4 ini ditanya oleh Pak Tua, Adinda sayangku, apakah engkau bersedia menemani kematianku saat ini? Jawabannya apa? Sangat singkat, tidak. Begitu tersakiti oleh istrinya yang keempat, kemudian Pak Tua ini tanya istri yang ketiga, bagaimana Adinda istriku? Apakah Adinda mendengar pertanyaanmu tadi? Istri yang ketiga mengatakan, Kakanda yang aku cintai, sudah cukuplah pengorbananku kepadamu, dan sekarang saatnya engkau pergi dan aku hanya bisa mengantar sampai di sini, sampai di rumahnya aja. Kemudian Pak Tua itu tanya istri yang nomor 2, bagaimana Adinda istriku yang kedua ini? Apakah engkau mendengar pertanyaan kepada istri yang ketiga? Istri yang kedua lebih cerdas lagi. Kalau istri Kakanda yang ketiga mengantarnya sampai rumah, aku bersedia Pak Tua mengantarmu sampai kuburan, tapi tetap tidak mau kalau mati harus bareng. Istri yang pertama, sebelum Pak Tua menyelesaikan pertanyaan dengan bijak mengatakan, akulah istrimu yang sejati yang akan mengantarmu sampai mati. Luar biasa bahagianya Pak Tua, tapi itu cuma cerita. Siapa istri yang keempat? Istri yang keempat adalah yang paling ngabisin duit kita, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita. Siapa itu? Kesenangan kita, dunia kita, jabatan kita, pekerjaan kita, kesibukan kita, dan semua kita punya istri yang keempat yang banyak ngabisin duit kita. Betul? Betul nggak? Siapa istri kita yang ketiga? Istri kita yang ketiga adalah jasmani kita. Hampir semua orang dalam hidup ini cuma ngurusi perkara jasmani. Habiskan waktunya di kantor, habiskan waktunya di pabrik, habiskan waktunya di pasar. Cuma apa? Cari makan dan pakaian untuk ngurusi jasmani ini. Padahal sedemikian banyak waktu yang kita investasikan, ujung-ujungnya jasmani ini pun kita tinggalkan. Betul? Istri kita yang kedua, siapa istri kita yang kedua adalah sanak famili kita yang kita cintai. Itu pun semua akan meninggalkan kita. Dan istri kita yang pertama siapa? Istri kita yang pertama adalah ruh kita, jiwa kita. Itulah diri kita yang sejati yang akan menemani kita. Tapi istri yang pertama ini sering kita sakiti. Pengen tahajud tengah malam, entah. Pengen sholat, entah. Masih ada besok. Kalau telenovela kan siarannya cuma sekali. Kalau sholat masih ada besok. Pengen tahajud, entah. Pengen duha, entah. Makanya ketika kita duha atau tahajud sering ditumbeni oleh Allah. Coba santrinya Gus Saleh lama nggak datang, tiba-tiba datang ke pesantren ini. Begitu datang, Gus, wah, Gus itu tetap awet muda, pesantrennya luar biasa. Nyampe rumah, wah Gus, lukisannya bagus sekali, ini puji-pujinya Gus Saleh itu. Padahal biasanya dia tidak begitu. Dalam hatinya Gus Saleh, ini orang pasti ada malamnya. Itu yang sering kita lakukan. Begitu dapat urusan dunia baru tahajud. Begitu tahajud
Malaikat yang mau catat bingung, oh tumben tahajud, kata malaikat, pasti ini ada maunya. Tahajudnya betul, cuma 2 rakaat, kerja minta yang luar biasa banyak. Cuma dan 2 rakaat minta yang banyak. Subhanallah, itulah kita. Itu sebabnya perjalanan hidupnya manusia digambarkan dalam satu ritual yang sangat luar biasa. Contohnya ritual tawaf. Dari mana kita mulai tawaf? Dari satu tempat yang disebut dengan Hajar Aswad. Siapa Hajar Aswad? Saya cerita apa yang saya rasakan yang saya alami. Ketika saya pertama kali pergi ke sana, apa yang saya mohon kepada Allah? Ya Allah, kalau Engkau berkenan dan mengizinkan kepadaku, izinkan aku untuk bisa mengerti dan menerjemahkan seluruh simbol-simbol haji dan umroh. Kalau kemudian aku diterjemahkan ke dalam kehidupanku, subhanallah. Begitu saya diberi izin untuk mencium yang namanya Hajar Aswad, yang saya rasakan, tiba-tiba mata saya tidak bisa melihat apa-apa. Saya cuma melihat cahaya yang amat sangat terang, entah mata mana yang terbuka saat itu. Dan di ujung sana, saya melihat ada seorang ibu sedang melahirkan seorang anak. Saya melihat keringat bersimpul di dalam badan ibu. Kemudian lebih dekat bawah itu datang bintang mata mana yang sedang melihat saat itu. Saya tiba-tiba melihat dengan jelas kalau itu adalah ibu saya. Dan di samping ibu saya ada seorang bayi yang penuh dengan darah. Setelah itu kemudian saya mundur, saya sholat tawaf. Saya telepon masjid saya. Saya mengalami suatu peristiwa yang luar biasa ketika saya sedang di Hajar Aswad. Masjid saya menangis. Apa jawaban beliau? Nah, itu adalah ibu. Dan bayi yang ada di sampingmu adalah kamu. Subhanallah. Sesaat setelah itu saya mendapatkan pemahaman. Kemudian saya perhatikan ternyata figuranya Hajar Aswad melambangkan rahim istri kita, ibu kita. Hajar Aswad adalah batu hitam. Hampir semua orang yang terlahir ke dunia ini tidak ada yang kakinya dulu. Semua manusia terlahir ke dunia pasti kepalanya dulu. Ketika kepala keluar dari pintu itu, itulah prosesi mencium Hajar Aswad, mengenal kembali dari mana kita asal. Apa tugas kita di sini? Dan setelah ini kita mau pergi kemana? Kenapa kita tahu memulai dari Hajar Aswad? Sebab itulah awal kehidupan kita. Apa tugas kita berikutnya? Tugas berikutnya adalah melewati multajam. Apa itu multajam? Multajam itu janji. Multajam itu komitmen. Kita pernah berkomitmen di alam sana. Alam itu biratikum. Kalau barasahidmu. Apakah aku dibuatkan? Ya, aku bersaksi. Ketika kita masuk ke alam jasmani, persaksian yang pernah kita saksikan di sana terlupakan oleh kotoran-kotoran duniawi dan kita menjadi punya hutang. Makanya hutang manusia yang terbesar adalah lupa pada yang pernah dia saksikan. Supaya ingat kembali yang dia saksikan, dia harus ke jalan berikutnya teman. Ke pintu Ka'bah. Tapi bukan pintu itu yang harus kita cari. Karena Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya Allah berikan kepada kita. Kalau Allah dekat dengan kita, berarti ada satu rumah yang sejati yang juga dekat dengan kita. Ini yang kemudian disebut dengan Baitullah. Baitullah adalah rumah Allah. Setiap rumah pasti ada pintunya, setiap pintu ada kunci pembukanya. Kunci pembukanya dititipkan di Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Maka Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Angka 7 dalam agama Islam, angka yang luar biasa. 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 kali jumrah, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Di balik angka 7 ada rahasia. Di balik angka 7 itulah kenikmatan iman. Di balik angka 7 itulah kenikmatan Islam. Di balik angka 7 itulah kenikmatan Islam. Di balik angka 7 itulah kenikmatan syahadat. Di balik angka 7 itulah kenikmatan sholat. Maka angka 7 menghiasi hampir seluruh tanggal-tanggal di dalam Islam. 17 Ramadan, ujungnya 7. 27 Rajab, ujungnya 7. 17 salat kita pada ujungnya juga 7. Maka Nabi mengatakan as-sholat mi'ratul mu'min. Belum bisa mengerti sholat syariat, tidak akan mengerti sholat hakikat. Karena apa? Sholat syariat adalah terjemahan dari sholat hakikat. Simetri. Kata Gus Arfedana, simetri. Bukan murid pesantren Baitur Rahmah. Kalau sudah belajar hakikat kemudian meninggalkan syariat, itu nggak ada beda dengan syaitan.
Nabi Muhammad tidak mencontohkannya. Justru ketika setelah tahu hakikatnya, semangat untuk bersyariat semakin kuat, semakin tinggi. Karena apa? Sholat dirindukan kehadirannya kalau kita sudah merasakan bahasanya sholat. Sholat dirindukan kehadirannya kalau kita sudah mencicipi yang disebut dengan dirikan sholat hanya untuk mengingat. Bagaimana bisa mengingat kalau kita nggak kenal? Bagaimana bisa mengingat kalau kita belum pernah ajari? Hanya dengan ajari kita bisa mengingat. Maka seluruh perintah mengingat di Quran diawali dengan perintah haji. Silakan lirik Quran. Seluruh perintah ingat diawali dengan perintah haji. Faiza abadtum min Arafah fazkurullah inda masyaril haram. Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Faiza abadtum manasikakum fazkurullah. Katikrikum abaukum. Luar biasa. Haji adalah berkunjung ke rumahnya. Untuk apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cuma satu tujuan haji apa? Membebaskan diri kita dari syirik. Untuk membebaskan kita dari syirik harus masuk ke rumahnya untuk menjadi tamunya. Tajali kepadanya. Kalau tajali kita hanya bisa mengingatnya. Begitu Allahu Akbar, kita tidak pernah bisa mengingat yang lain kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir salat al-zikri tercapai. Maka salat yang seperti itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Puluhan ribu orang yang sudah diajarkan salat seperti itu luar biasa, berubah dengan sendirinya. Yang tidak sabar menjadi sabar, yang pemarah menjadi tidak pemarah lagi, yang sempit menjadi lapang. Menghadapi kehidupan, masalah sangat banyak, tapi cara memandang masalah jadi berkurang. Itu manusia-manusia yang bebas, yang masuk ke dalam surga Allah, mendapatkan mana dan halwa, mendapatkan rasa jiwa menjadi jiwa yang bebas. Yu'til hikmatan man yasha, wa man yu'til hikmatan faqad utiya khairan katsiran, wa man yadzakkaru illa ulul albab. Seorang ibu datang kepada saya karena baru seminggu yang lalu dia punya rumah kemasukan maling. Dia punya rumah tinggal, rumah yang satu ditinggali oleh beliau, rumah yang kedua ditinggali oleh putranya, rumah yang ketiga tempat beliau berlibur di akhir pekan. Suatu saat rumah yang ketiga di situ ada lukisan yang bagus, barang elektronika yang banyak, diangkut oleh maling pakai truk. Datang pada saya menangis. Kemudian beliau minta saran sama saya. Ustaz, saya mengalami musibah. Rumah saya kemasukan maling. Pertanyaan saya, tolong dijawab sama ibu. Apakah ibu yakin kalau maling masuk ke rumah ibu itu karena maling digerakkan kakinya oleh Allah? Iya. Di kiri kanan rumah ibu atau kanan rumah yang lain? Ada. Apakah ibu yakin bahwa pikiran si maling itu dibimbing oleh Allah supaya masuk ke rumah ibu? Ya. Di rumah ibu banyak sekali barang elektronik. Ya. Tapi kenapa barang elektronik itu saja yang diambil oleh maling? Apakah ibu yakin kalau dia dibimbing oleh Allah? Saya berbicara tegas dan dia mengatakan ya. Paling sering baca kalimat la haula wala quwata. Apa yang ibu kerjakan setiap hari? Dia mengaku pada saya, setiap hari kerjaan dia cuma ngaji. Ke pesantren ini, ke pesantren itu. Berarti kalau ibu ingin ngaji, berarti ibu ingin dibersihkan oleh Allah. Kalau ibu tujuannya begitu, insya Allah seluruh rezeki ibu pun akan dibersihkan oleh Allah. Sekarang jawablah pertanyaan saya yang terakhir. Yakinkah ibu kalau maling datang ke rumah ibu, sesungguhnya adalah Allah sudah membersihkan rezeki ibu? Yakin. Sujud syukur dan dia berubah dari menangis menjadi tertawa. Kenapa? Aku yakin kalau Allah datang ke rumah saya, karena Allah sedang membersihkan harta yang ada di rumah saya. Karena Allah tidak ingin di rumah kita ada yang kotor-kotor, supaya malaikat masuk ke rumah kita luar biasa. Ini soal sudut pandang, ini pencerahan. Kadang-kadang kita sering menyalahkan Allah. Katanya sudah tamadun, katanya sudah dua, katanya sudah banyak baca Quran. Tapi sudut pandang kita kepada Allah masih saja negatif. Selama kita masih begitu, hidup kita selalu tidak puas. Selama kita seperti itu, hidup kita selalu susah. Padahal hidup ini cuma sebentar. Harus dibikin senang hidup ini. Karena apa? Yang membuat senang bukan di luar kita. Yang membuat senang adalah bagaimana kita mengelola pikiran kita.
ibu datang pada saya, mohon maaf, karena sehari-hari saya sebagai konsultan spiritual menangis. Kenapa? Saya punya tetangga Ustaz. Kenapa tetangga ini? Dia selalu menjengkelkan saya setiap hari, selalu saya membuat saya sakit hati. Saya bilang, yang salah bukan tetangga itu. Loh, yang salah siapa? Yang salah itu. Kenapa saya salah Ustaz? Karena sakit hati bukan salah orang lain, sakit hati salah kita sendiri. Mengapa omongan orang lain dimasukkan ke dalam hati ibu? Siapa yang memasukkan? Orang lain atau ibu? Ya saya. Iya, yang salah ibu. Kalau Nabi Muhammad sering sakit hati, bahkan tidak yang lalu. Kalau Nabi Muhammad itu tidak dapat ilmu sejati. Yakin kalau hari ini kita dikasih banyak masalah oleh Allah, kita sedang dipersiapkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Maka Nabi Muhammad dibesarkan oleh Allah dengan satu ayat, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah harama. Hai Muhammad, jika ada yang melemparmu, sesungguhnya lemparan itu datang dariku. Manusianya digunakan oleh Allah untuk melempar kita. Jadi kalau tetangga kita memfitnah kita, yakinilah bahwa dia sedang digunakan Allah untuk membesarkan kita. Ini soal sudut pandang, ini soal kebebasan jiwa, dan ini jangan kita ngaji ke dalam. Kebanyakan kita ngaji keluar, yang dilihat cuma kesalahan orang lain. Kita tidak pernah lihat kesalahan kita ke dalam. Ini namanya ngaji diri. Ngaji diri seperti keledai. Ada keledai yang jatuh ke dalam sumur. Sang pemilik keledai bingung. Bagaimana cara mengangkat keledai dari sumur? Karena itu mengangkat keledai diputuskan saja. Itu keledai kemudian akan ditimbun pakai tangan. Dasar keledainya cerdas. Begitu ada tanah satu ember ke bawah, nempel di punggungnya, kan jadi geli, digerakkan. Jatuhlah tanah ke kaki keledai. Datang lagi satu ember ke punggungnya, digerakkan, jatuh ke kakinya. Terus berember-ember datang tanah dan semua jatuh ke kaki keledai. Apa yang terjadi dengan keledai? Pijakan kaki keledai makin naik, makin naik, makin naik. Dan dia akan bisa loncat sendiri dengan selamat. Ini manusia sejati. Ini yu'til hikmata mayyasha. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Segala masalah dan ujian bukan menggelapkan kita, tapi mengangkat kaki spiritual kita. Yang yakin kalau itu pemberian Allah yang terbaik. Allah sudah menyiapkan saya untuk mendapat sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya apa? Kuncinya bagaimana mengolah diri kita. Awalnya dari apa? Awalnya dari terbuka pandangan kalbu kita. Lahir di hajat Aswad, berjalan ke Mustajab, masuk ke pintu Ka'bah. Bukan pintu itu yang harus kita cari, tapi pintu kalbu kita. Qalbul mu'min baitu. Sebenar-benarnya rumah Allah adalah kalbunya orang yang beriman. Wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tashkurun. Untuk menjadi orang yang bertakwa, gunung kita harus diangkat, kesadaran tertinggi kita harus diangkat, gunung Tursina kita harus diangkat, pangkatan jari kita harus dibuka supaya kita bisa bertajam sebagaimana Nabi Musa bertajam kepada Allah. Setelah itu semua yang menjadi berubah. Ayat yang disampaikan oleh Gus Al-Kafi tadi, sesungguhnya orang yang beriman itu hatinya menjadi tentram hanya dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hatinya menjadi tentram. Ingat, zikir itu artinya ingat. Ingat itu ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Baru bisa ingat kalau sudah tajam, belum kosong, belum kosong, belum paham, belum tajam, tidak akan bisa ingat. Disitulah pentingnya kita sholat. Tapi kholat metodenya macam-macam. Apapun pun metodenya macam-macam. Tapi kalau cuma satu, wa analistakum alam tariqat la asbainakum ma'an qadaku. Sudahkah kita meminum nikmat dan derajat kita? Kalau belum, ada apa dengan diri kita? Kita berpacu dengan waktu. Karena kematian bisa datang kapanpun, setiap saat. Dan kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi kita harus sudah terbuka sekarang. Supaya pada saat kematian datang, kita tidak tahu jalan untuk kita. Pintu apa? Temukan itu. Sebab ketemu pintunya, masuk pintu. Begitu masuk, jadilah Yunifullah. Jadilah Yunifullah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kita akan menjadi tamunya Allah. Di situ kita akan mengalami syahadat sejati.
Al-iman tasdiqun bil qalbi. Di situ kita rasakan baru ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang dikeraskan apa yang dirasakan di dalam qalbu itu namanya syahadat. 1000 kali kita mengucapkan syahadat di tingkat lisan tanpa mengalami di sini tidak ada dampaknya. Mari kita jujur berdiri. Saya berbicara kebenaran. Tapi mohon maaf, barangkali ayat-ayat tidak saya katakan semua terkait dengan waktu. Yang penting intinya diterima dulu. Kalau kita sudah masuk pintu Ka'bah, menemukan pintu Baitullah yang sesungguhnya, juga kita tidak berhenti. Tawaf masih harus berjalan. Kemana kita? Ke Maqam Ibrahim. Disitulah kita akan mendapatkan kenikmatan beragama yang disebut di dalam Quran surat Al-Fatihah, Al-Mun'am alaihim. Wa may yuti' wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasyolihin. Baru kita akan semakom dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin di situ di Maqam Ibrahim. Kalau sudah semakom dengan mereka, jalan ke Hijr Ismail. Ada apa di Hijr Ismail? Ismail adalah orang yang demi cintanya kepada Allah, yang menyembah Allah bukan lagi pakai konteks kewajiban. Hati-hati, kewajiban untuk mu'alaf. Kewajiban untuk kita. Wajib itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Dua-duanya bermuatan. Kalau kita beribadah masih dalam konteks kewajiban, nggak ada bedanya kita dengan anak kecil yang baru belajar di sekolah. Kalau diiming-imingi hadiah baru belajar. Kalau dikasih peringatan baru belajar. Oleh karena itu orang-orang bijak bersepakat untuk menyatakan barang siapa yang menyembah Allah karena dia berharap sesuatu dari Allah, maka dia tidak layak akan cintanya Allah. Dan barang siapa yang menyembah Allah karena takut akan Allah, tidak layak akan cintanya Allah. Tapi barang siapa yang menyembah Allah kan dia mencintai Allah, baru dia layak akan cintanya Allah. Bagaimana bisa tumbuh cinta kalau kita tidak mengenal? Ini baru saya uraikan sedikit saja soal awal. Bagaimana kalau saya uraikan haji secara umum luar biasa? Walillahi alam hajjul bait, wajib hukumnya pergi ke Baitullah, wajib hukumnya berhaji, pergi ke rumah sejati kita agar kita bisa kembali ke tempat asal kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pergi ke Mekah tidak masuk ke Baitullah. Siapa yang melaksanakan haji masuk ke Baitullah? Nggak ada. Cuma keliling-keliling di luarnya, namanya tawaf. Pada setiap kita berkunjung harus masuk ke rumahnya. Saya baru boleh katakan berkunjung ke rumahnya Gus Solehudin. Kalau saya datang ke sini, ketemu Gus Solehudin. Kalau tidak ketemu dengan Gus Solehudin, nggak enak. Betul nggak? Jadi kan saya berkunjung itu harus masuk ke dalamnya. Legina fi Quraisy ila fi hidrikatan kita iwasai hal yang butuh perubahan dan baik. Jangan satu rumah ini semua bayar punya rumah ini. Jelas. Itu namanya cinta ini. Begitu Allahu Akbar, hadapkan lahir kita kepada Baitullah yang lahir, tapi hadapkan batin kita kepada Dia sang pemilik Baitullah. Di situ baru merasakan kenikmatan sembah raga, sembah cita, sembah jiwa, dan di situ akan muncul rasa mengalir kita ke sana ke alam-alam tinggi. Walaupun selalu nasratan bukro, indah sidratil muntaha, indah hajamatul mawa, indah sidratil mayasa. Di situ kita merasakan penyatuan di alam kesadaran yang tertinggi, menyatu bersama Allah, dan di situ kita merasakan kenikmatan sholat. Sholat pada tingkat itu dirindukan kehadirannya. Jadi sholat bukan lagi kewajiban, karena datangnya dirindukan. Subhanallah. Kenapa anak kita sulit sholat? Jangan salahkan mereka, karena kita pun tidak pernah ngajarin sholat. Jangan-jangan kita pun baru sholat pada tingkat kewajiban, belum sholat pada tingkat rasa yang menunjukkan kerinduan untuk melaksanakannya. Karena untuk sampai di situ harus haji. Maka haji baru ingat, setelah ingat baru bisa sholat. Nabi Muhammad nikah dulu baru sholat. Jelas ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah tentang apa? Liman kan ya juga tentang cara berjumpa dengan Allah. Wal yaumil akhir, di hari berikutnya setelah hari ini kita wajah Allah kasih baru bisa ini. Sejak kapan Bapak ini ingat sama saya? Sejak melihat saya. Setelah melihat pulang dari sini masih ingat saya. Ingat itu ada syaratnya. Syarat
katanya ingat, harus tahu yang diingat. Itu ingatnya. Bayangkan wiridan kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat itu bukan mengatakan lenyap yang berdoa kullu syai'in halikun illa wajhahu. Yang muncul cuma keindahan wajah. Saya besok disuruh pidato di rumahnya Pak Widodo. Yang mendengar pidato saya semua alumni ISI. Apa tugas saya? Saya menyatakan bahwa Nabi Muhammad langitnya terbuka dan bisa melihat mawar merah seperti yang digambarkan di Quran surah Al-Rahman tanpa terkhawatir. Kenapa? Raga kita diciptakan Allah melampaui terkhawatir. Raga kita diciptakan Allah untuk mengetahui siapa sesungguhnya Allah. Maka di dalam satu hadis suci dikatakan, aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku itu dikenali. Maka aku ciptakan manusia agar manusia dapat mengenali aku dengan aku. Disitulah kemuliaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah digunakan apa tangan ini? Sudah digunakan apa kepala ini? Sudah digunakan apa badan ini? Baru itu urusan dunia. Kalau hanya untuk itu ulai kata anak, gak ada beda kita dengan mereka. Selama kita belum tahu siapa sejatinya diri kita, man arafa nafsahu faqad arafa. Ini penting. Kenapa? Ini soal hidup. Ini soal hakikat hidup. Ini soal masa depan Tuhannya. Hijab Ismail menyembah Allah karena cinta. Ternyata tidak bisa tumbuh sendiri. Dia harus lari di hadar aswad, harus berjalan temu tajam, harus ketemu dengan pintu Ka'bah, harus mendapatkan kunci pembukanya. Setelah itu masuk ke makam Ibrahim, masuk di Hijab Ismail. Puncaknya di mana dia? Dia akan masuk rukun Yaman. Ashabul maimanah bima ashabul maimanah wa ashabul mas'amah bima ashabul mas'amah. Ini orang yang selamat. Kitab amal yang diberikan dari sebelah kanan. Kitab amal ditemukan nanti dan kitab amal dapat kita temukan sekarang. Bagi mereka yang tahu ilmunya, Iqra kitab kata binasika al-yawma alaika hasiba. Baca kitab engkau, cukuplah itu sebagai juru penghitungmu. Tajali insan kita kajali, terang tidaknya kajali. Itu akan dihisab sekarang. Karena apa? Allah mengatakan, Fatasyakna anka didoakan, Fatasyakna yamal hari. Pada hari ini, aku bukakan tirai yang menutupi pandangan wajah batinmu. Sehingga melihat apa saja. Kapan hari itu terjadi pada diri kita? Harus terjadi hari ini. Harus terjadi manakala ruh masih ada di dalam badan ini. Kalau ruh belum mengalami apa-apa ketika di dalam badan, gak pernah kasar, gak akan pernah tumbuh cinta. Sebab cinta hanya lahir dari kasar. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu. Aku bentangkan kebesaran itu segala hukum, dan yang terpenting aku bentangkan kebesaran kepada diriku sendiri. Sudahkah kita bisa melihat kebesarannya pada diri kita? Karena dalam diri kita ada harta karun yang terpendam yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya cintai, baru setelah saya ketemu Yamani kemana? Ke Hajar Aswad lagi. Kalau kita gambar akan berupa lingkar. Ini namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari satu titik kembali ke titik yang sama. Kalau asal dari satu titik tidak berada di titik yang sama, bukan lingkar. Itu gak tawaf. Hidup yang tidak tawaf, hidup yang tidak mencerminkan tawaf, tidak akan bisa kembali kepada Allah. Persis seperti yang digambarkan di Quran surat Al-Waqiah 83, 84, 85, 86. Itu dikatakan ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kau melihat aku lebih dekat kepadamu. Tapi saat itu engkau tidak dapat melihat. Kenapa tidak dapat melihat? Karena jiwa kita terpengaruhi oleh jenazah-jenazah kolbu yang telah kita jiwa. Saya sering ditanya, Ustaz, apa sih penyebab saya takut kematian? Saya jawab, coba, kita punya anak kecil, ya, coba anak kecil, mandikan pagi-pagi. Anak kita yang umur 5-6 tahun mandikan pagi-pagi. Setelah itu kasih wangi-wangian, setelah itu kasih baju yang bagus. Selesai juga ibu ke dapur. Itu anak di luar dugaan pergi ke rumah tangga. Dia main becek-becekan di sana, di pomok, saking demikian
masih becek-becekan, apa yang terjadi? Matahari sudah mau tenggelam, dia baru sadar kalau waktu mainnya telah habis. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Apakah ini anak berani atau takut pulang ke rumah? Berani atau takut? Kenapa takut? Asalnya bersih, bajunya jadi kotor. Asalnya wangi, jadi bau. Maka pulang ke rumah jadi takut. Itulah anak kecil, itu adalah diri kita. Terlahir ke dunia dalam keadaan suci. Terlahir ke dunia dalam keadaan wangi. Di dunia main becek-becekan. Di kantor main becek-becekan. Dengan tetangga main becek-becekan. Subhanallah, turut haji main becek-becekan. Di depan orang agama main becek-becekan. Di depan orang pendidikan nasional main becek-becekan. Di semua ini main becek-becekan. Ujungnya apa? Begitu kotor jiwa kita, begitu dipanggil takut pulang. Itulah yang menyebabkan kita takut mati. Sadarilah, takut mati karena masih melekatnya begitu banyak kotoran di dalam diri kita. Makanya dosa manusia itu, menurut saya, yang saya pelajari dalam Al-Quran, dosa manusia itu tidak banyak ternyata, cuma satu. Allah menyatakan, Inna Allah la yaghfiru aysyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa diri, tapi Allah akan mengampuni dosa apapun asal jangan dosa diri. Kalau ditanya, punya nggak dosa diri? Pasti jawabannya tidak. Tapi marilah kita selidiki ketika sholat. Allahu Akbar. Kita mengatakan ini wajahku. Wajah lillazi fatarat sama wajah. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi.